Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai Ustazah presentasi kedua dari Ustazah Mida nggih. Nggih, kami persilahkan kepada yang terhormat. Silakan Ustazah. Afwan Ustaz, sebelumnya mau tanya boleh Ustaz? Nggih, silakan. Mushaf kemarin itu mushaf nopo nggih? Mushaf Fares terbitan Madinah kalau nggak salah. Oh, ini di rumah ini ada waras mana ya? Waras riwayat Nafi Ustaz. Ada bedanya sih. Nggih. Madinah, Mushaf Madinah, riwayat Waras. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Suwun Ustaz. Nggih. Silakan. Kemarin kan sampai ayat berapa ya? Ayat 19 kalau nggak salah nggih. Yeah. Ini mau sedikit Ustaz yang ayat 18. Ini di mushaf yang waras yang dari Madinah itu ada tanda wakaf di Aqwabi wa Abari kok. Sampai situ. Kalau yang di mushaf Indonesia nggak ada tandanya juga. Tanda waru kebalik itu Ustaz. Itu aja kemarin yang dapat. Gimana Ustaz? Tanda waru kebalik kenapa? Tanda waru kebalik itu kan tandanya ayat ada riwayat lain yang wakaf di situ ngoten Ustaz. Ada riwayat yang lain yang ayatnya berhentinya di situ Ustaz. Jadi Abdul Ai. Yang di mushaf yang di share di grup itu Ustaz. Mushaf itu. Kalau yang lainnya belum ada yang dapat, cuma di situ aja Ustaz. Oke. Ayat 20. Lanjut nggih Ustaz? Silakan. Nida lupa yang ayat 20 ini mimma ini termasuk kaidah fasal wa wasal nggih. Napa Ustaz? Iya, min dan ma kan? Nggih. Belum sempat nyari. Terus kalau Bapak Hatim mimma yatakhayarun yang selain mimma ini sesuai Rasam Usmani dan Rasam Imla'i. Terus untuk Allah mutayyirim mimma yastahun ini kata mimma juga. Selainnya sesuai Rasam Usmani. Habis itu wahuronain. Sebentar, sesuai Rasam Usmani. Kalimat itu perlu masih ihtimal ya. Ustazah kan membandingkan antara Rasamnya Imla'i dengan Rasam Usmani gitu kan? Jadi kalau Ustazah menyebut sesuai dengan Rasam Usmani itu ihtimal ya, artinya belum menjelaskan sesuatu gitu. Jadi coba pilihan katanya gimana sebaiknya?
Halo? Eh, Tadi kan di ayat 20 dan 21 selain mimma itu sesuai dengan Rasam Usmani gitu kan? Nggih, Rasam Usmani di sini tadi sesuai dengan Rasam Usmani dan Imla'i. Jadi Iya. dari tulisan Imla'inya. Tidak ada perbedaan antara Rasam Usmani dengan Rasam Imla'i begitu. Kecuali Biasa. kata mimma. Mimma itu Rasam Usmaninya adalah dari bab fasel dan wasel ya. Dia menyambungkan antara min dengan ma. Oke, lanjut salah dengan. Ini Ustadz protes, nggak protes sih, cuma mungkin sedikit pandangan. Sepertinya kalimat dengan Rosem ini, karena kalau seperti ini dari segi Rosem Ya. Ustaz Murni kok suaranya hilang? Atau saya saja? Oh, hilang. Nah, baru ada lagi. Koneksi Ustaz. Oke, silakan. Kalimatnya bisa sedikit diubah ya. Misalnya dari segi Rosem sama dengan Rosem Imla'i, atau tidak ada atau dengan kalimat lain tidak ada perbedaan antara Rosem Usmani dengan Imla'i. Begitu. Kalau seperti ini agak bingung gitu. Karena kita kan bahas Rosem Usmani gitu. Oh, iya. Quran sadah. Maaf, jangan bikin bingung. Jadi definisi itu penting ya. Jadi di Mabadiul Asra kemarin kan kita sudah clearkan ya. Bahwa ilmu itu punya 10 hal yang wajib jelas urusannya. Ya. Yaitu diantaranya kemarin adalah apa? Definisi. Definisinya apa ini ilmunya gitu kan. Nah Ustazah ini sedang membahas ilmu apa? Ilmu Rasam Usmani atau ilmu Rasam Imla'i dibandingkan dengan Rasam Usmani, atau Ustazah menjelaskan apa gitu, sehingga ketika misalnya Rasam Usmani, oke, berarti Rasam Usmani ini kebetulan di tempat ini itu sama dengan Rasam Imla'i ya gitu. Jadi Ustazah punya usul bahasa dasarnya, modalnya itu apa gitu. Maksud Ustazah Murni tadi seperti itu nggak, kurang lebih? Oh iya Ustaz. Soalnya kalau ini memang membingungkan. Kalimat ini keterangan. Keterangannya membingungkan ya, saya juga bingung. Dari segi Rosem sama dengan Rosem Imla'i, bisa seperti itu, atau tidak ada perbedaan antara Rosem Usmani dengan Imla'i gitu. Jadi kepanjangan malah jadi membingungkan gitu karena ada yang betul. Oke, lanjut Sata, silakan. Wahurunain di sini tidak ada perbedaan antara Rasam Usmani dan Rasam Imla'i. Untuk ayat ke-23 dari kata ka'amsalil lu'lu'il maknun, ini ada kaidah hamzah di kata lu'lu' sama ka'amsal. Ka'amsal di sini hamzah pertama berbentuk alif, kemudian lu'lu' di sini hamzah mengikuti bentuk hamzah mengikuti harokat sebelumnya karena berada di tengah kata. Terus ada tambahan sedikit di sini, kemarin nyari itu ada kata lu'lu'. Di sini ternyata kayak apa? Bacaan qiraahnya ada yang baca lain. Al-lulu apa ya? Al-lului kah, Ustaz?
Ini sekilas aja kemarin buka-buka Ustadz yang bagian farsh. Iya. Ayat 24 ya Ustadz. Sebentar. Ketika menyampaikan terdapat kaidah hamzah, kaidah hamzah itu masih ihtimal ya. Mungkin lebih cocoknya kaidah penulisan hamzah gitu. Iya Ustadz. Karena kaidah hamzah itu nanti kaidah hamzah ya lebih spesifik lah kalau bisa kaidah penulisan hamzah gitu. Insyaallah. Oke, lanjut. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Di sini terdapat kaidah penulisan hamzah yang terletak di akhir kata, yakni jaza. Kata jaza di sini hamzah ditulis biduni surah. Nah kan gitu kan, kaidah penulisan hamzah, hamzah ditulis dengan biduni surah. Oke, bagus, lanjut. Kemudian pada kata kanu di sini terdapat kaidah ziyadah alif. Ini ziyadah alif karena domir tasniyah. Gimana Pak? Wah, kamu kok domir tasniyah? Kana, kanu, kan gitu. Berarti enggak masuk Ustaz. Masuk apa? Ada dua, Ustaz. Ada ziyadah alif dan ziyadah waw. Betul nggak ziyadah waw di situ? Kalau kemarin pahamnya itu yang tanpa tanda baca yang Ustaz yang masuk ziyadah waw nih Ustaz. Berarti ini masuk nih. Jadi alif di situ adalah alif ziyadah yang menunjukkan bahwasanya waw di situ adalah waw ziyadah. Dia bukan bagian dari akar kata. Tapi dia dibaca sebagai huruf mat karena menunjukkan waw jamak. Nangkap kalimat saya? Nggih, insyaallah Ustaz. Nah, coba ulangi coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kata kanu di sini termasuk kaidah ziyadah alif serta ziyadah waw. Yang mana kata bukan ziyadah waw. Ya, waw ziyadah itu harus ada sifernya, ini nggak ada sifernya. Bedakan antara ziyadah dalam istilah sebagai rosam dan ziyadah dalam istilah kata tambahan. Nangkep kalimat saya? Kalau ziyadah itu kan nggak ziyadah istilah itu kan nggak dibaca, Ustaz. Alifnya kan nggak dibaca di situ kan. Nah, wawnya kan dibaca. Yang alif termasuk huruf ziyadah, yang waw. Yang waw itu adalah ziyadah dari sisi waw jamak. Jadi nggak boleh disebut ziyadah sebenarnya. Ya, waw di situ menunjukkan waw jamak begitu. Berarti benar nih Ustaz, cuma termasuk kata kanu termasuk kaidah ziyadah alif. Yang menunjukkan bahwasanya waw di sini adalah waw jamak. Lanjut ya Ustaz. Lanjut. Fasal ini kayaknya mida kurang murojaah. Iman itu termasuk apa Ustaz?
Ya tinggal dilihat dia disambung apa diputus. Di sini disambung, Tarmida lupa apa yang masuk kaidah pasal wal ini aja. Ya kalau dia dipisah ya termasuk fasel, kalau dia disatukan ya jadi wasel udah tuh. Soalnya di sini kemarin masih dapat hilaf baru dapat kaidah hamzahnya. Kaidah hamzah di kata taksima. Kapan hilaf di kata fimanya Ustaz? Taksima di sini kaidah hamzah taksima. Kaidah penulisan hamzah. Nggih, kaidah penulisan hamzah di kata taksima. Nggih. Boleh lanjut Ustaz? Kaidahnya apa Ustaz? Iya Allah. Nah iya ada kaidah hamzah. Kaidahnya apa kan informasi intinya kan Kaidah itu kan. Nggih, di Kaidah kaidah hamzah penulisannya. di awal kata. Nggih, Ustaz. Nggih, di awal kata, oh ini kan di tengah taksima. Kalau nggak salah ini bentuk apa derivasi kayak domir gitu, nggak termasuk tidak menghalangi hamzah menjadi apa? Tidak menghalangi hamzah yang ada di awal kata gitu, Ustaz. Loh ini kan kayak ya ta itu kan? Nggih. Ya Allah. Dia kayak yakulu gitu kan? Nggih, Ustaz. Yakulu kalau akala ya, kalau udah yakulu ya berarti dia udah nggak di awal dong. Di tengah berarti nggih. Calling friend. Hamzah di tengah kata, hamzahnya sukun. Sebelumnya berharokat, maka ditulis sesuai harokat huruf sebelumnya. Nah, ini kata Ustaz Hamidah tadi, ini tuh hamzah di awal karena kata dasarnya itu isman atau asimun. Artinya pendosa gitu kan? Nggih. Ketambahan taksima. Berarti ini termasuk kaidah hamzah di awal. Nah, Ustazah Murni gimana pendapatnya? Ini hamzah di awal apa di tengah jadinya ini? Di tengah. Apa bedanya dengan pendapat Ustaz Hamidah apa dong? Ya, kalau seperti di awal nggak mungkin sukun, Ustaz. Enggak. Tinggi. Ya, seperti yuk minuna. Kalau sudah begitu kan dia udah di tengah kan, nggak di awal lagi kan. Amana yuk minun. Ya, ini isman asimun taksima. Sudah bukan lagi apa? Bukan di awal. Lanjut, Sata. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Di sini kata ashab terdapat kaidah hamzah di awal kata dengan bentuk hamzah yakni alif. Ya, kaidah penulisan hamzah. Lanjut. Kemudian terdapat kaidah hadzaf alif setelah huruf ha di kata ashab. Ini terulang 2 kali di ayat 27. Masuknya kaidah apa ini? Hadzaf alif ada 5. Dia masuk yang mana? Dia masuk di 5 atau masuk fares?
alif tasniyah nggak Ustaz? Hah? Ashab. Masa alif tasniyah? Ashab. Jamak. Udah kita bahas kemarin kan? Sabar Pertanyaan aja. saya, ini kaidah usul atau kaidah faras? Masa faras Ustaz? Faras, ya betul faras. Ya pokoknya kalau nggak ada di 5 ya faras gitu aja kan. Ustazah mau pakai apa? Jamak mudzakkar salim bukan, ini jamak taksir kan. Jamak muannas bukan itu kan. Alif tasniyah bukan, ini ana bukan. Terakhir itu apa? Yang 5 tuh? Ajamiyah. Ajamiyah bukan. Ya udah faras selesai. Lanjut Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata fi isi dari mahdud di sini ada kaidah apa? Badal badal alif majhulah. Biasa. Oh, di V-nya. Fi. Oke. Lanjut. Untuk ayat 29 waqalah mamdud di sini apa tadi? Sorry. Tidak ada perbedaan antara Rasam Utsmani dan Imla'i. Lanjut. Di kata wadhil mamdud sama, tidak ditemukan perbedaan antara Rasam Utsmani dan Imla'i. Terus? Ayat 31 wama Saya immasub. nanya Ustaz. Silakan. Di V tadi minta tolong dijelaskan kaidah badalnya gimana? Belum paham. Nah ini Ustaz, 28. Iya. Ini kemarin tuh di kitabnya Fatoni yang ilmu Rasam Utsmani itu termasuk kaidah badal halaman berapa ya? Kita belum bahas ini ya Ustaz? Sudah, tapi ya begitu Tapi pembahasan. sekilas kayaknya ya. Kenapa? Sekilas maksudnya dalam sekali pertemuan tuh banyak gitu. Iya, kita. Jadi numpang lewat. Numpang lewat. Kaidah badal. Bukan kaidah badal sebenarnya namanya. Jadi apa? Dia itu alif bengkong. Jadi asalnya itu katanya apa? Ya, itu kan huruf asli, V ya, begitu nulisnya. Bisa dikatakan badal? Enggak badal. Oh, Enggak tadi yang bilang badal siapa? Ustazah Mida. Kenapa Ustaz diam aja? Ya biar ada yang protes, kalau udah lama nggak ada yang protes, nanti saya protes gitu. Coba Ustazah Mida ini tentang kaidah apa badal majhulah itu perlu pendalaman lagi Ustazah. Aduh, apa itu? Berdiri aja, Pak. Kosong. Kamu dapat di Ibnul Wasik Risalah Rasmul Mustaf, tapi belum bawa kitabnya Ustaz. Kalau yang di kitab pusat belum dapat. Mencari di catatan kakinya dapat halaman ini Ustaz. 53 mana 53. Ini sama dengan pertanyaan Ustazah Dia, Ustazah Alia itu ya. Ustaz V itu aslinya ya apa alif gitu kalau nggak salah dulu tuh. Ingat nggak atau bukan di forum ini? Kayaknya bukan di sini.
Atau mungkin saya Oh. tidur. Jadi fi di sini masuk apa, Ustaz? Fi sebentar, coba kita lihat di fi ila, kemudian teman-temannya itu kan. Bentar, kita lihat dulu di Ada itu. jadi al-alif majhul al-asal itu ada 7 kalimat, Ustazah. Ada hatta, ada ila, ada ala, ada anna, ada mata, ada bala, ada lada. Selain itu bukan alif majhulah al-asal. Jadi fi ya tidak masuk bahasan apapun. Jangan terpengaruh dengan ila, ala, itu ila itu kan sebenarnya dia dibaca fathah alif, ya kan? Ala juga kan dia harusnya kan sebelumnya fathah, maka dia harusnya kan alif. Nah, ketika alifnya bengkong, maka disebut sebagai apa? Alif majhul asli. Fi gimana? Fi sudah nggak masuk apa-apa, nggak masuk alif majhulah ini. Ya, dia bukan badal. Dia memang ya. Sudah ya beneran gitu. Jadi nggak usah dibahas fi-nya. Nangkep kira sampai sini? Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Ya, jadi Ustaz Amuri tadi maksudnya apa? Bagus itu. Saya belum betul-betul nggak ngerti. Ya, nggak ngerti. Gitu. Nggak ngertinya itu karena memang nggak ada kaidah yang disebutkan tentang fi. Di ini juga nggak ditulisin kalau nggak salah fi kan? Enggak, Ustaz. Baru tadi sih coret-coret kok kayaknya masuk. Dari dulu. Udah bener, nggak usah dimasukin. Oke, lanjut Sada. Wama immaskub di sini terdapat kaidah penulisan hamzah di akhir kata. Oke. Yakni biduni surah. Sip, lanjut. Ayat 32. Langsung aja Sada ya. Dicari yang masalah-masalah saja. Kalau nggak masalah langsung lewat aja. Fakihah. Fakihah nggak ada, Ustaz. Loh, bukannya ada alif. Fakihatin katsirah.
Di Fakih bukannya hadaf Ustadz di alif. sini Hadaf. ayat 32 nih Ustadz. Iya. Ustazah pakai mushaf Timur Tengah apa Indonesia? Mushaf Indonesia Ustadz. Ah, kalau Indonesia mah aman. Lanjut. Kalau mushaf Madinah ini hadaf. Hadaf alif sama Abu Dawud. Perlu dibahas nggak kayak gitu? Ustazah membandingkan antara mushaf apa dengan apa dulu kan? Mushaf Ini Indonesia. Mushaf Indonesia sama kitab amalan Ustadz. Iya, berarti nggak perlu. Kalau mau ditambahkan ya di apa namanya? Sedangkan di Mushaf Madinah silakan di catatan kaki boleh. Nah, lanjut Ustazah. Inna ansya'nahunna insya'a. Di sini terdapat kaidah penulisan hamzah. Ini inna hamzah di awal kata berbentuk alif. Ansya'nahunna di sini hamzah di awal sama di tengah kata. Oke, lanjut. Sama insya'a ini di awal sama di akhir. Terus faja'alnahunna abkara di sini isbat hadaf alif di huruf setelah nun. Kaidahnya apa? Kaidahnya Usul atau faras? aduh. Domir rofa Ya. domir rofa Sip, lanjut. mutasil. Udah, bukan serta ingat satu kata udah beres. Dah, lanjut. Hurufan atsroba di sini kaidah hamzah di awal kata. Oke, lanjut. Di ashab di sini kaidah hamzah tadi kaidah farasnya guys. Oke, sama hadaf alifnya. Lanjut. Habis itu salatul minal awalin. Awalin ini masuk napa Ustaz? Al-awwalin. Nggak ada hadaf, Ustaz. Yang masuk hadaf kemarin huruf napa Ustaz? Enggak, itu huruf double aja. Oh. Huruf double nggak masalah. Ustaz Murni kemarin menemukan sesuatu, Ustaz Murni? Boleh menyampaikan? Oh, yang lam itu ya, Ustaz? Iya. Jadi hadaf lam itu hanya ada pada 15 kata tertentu. Nah, kemarin yang dibahas sama Ustazah Mida itu sulatun ya. Ini bukan termasuk alif, tapi hanya hadaf lam, tapi dia cuma double huruf saja. Karena tidak termasuk dalam yang 15 itu. Berarti memang asal kata nggih Ustaz? Iya, dari orang Arab memang kalau huruf double itu males nulisnya. Bukan males ya. Kaidahnya kalau huruf double ya sudah, tinggal dikasih tanda tasdid aja gitu. Dah, lanjut Ustaz. Ayat 40. Di sini kata al-akhirin. Ini kaidah hadzaf alif. Bentuknya jamak mudzakkar salim. Terus kaidah hamzah. Kaidah penulisan hamzahnya di awal kata. Oke, lanjut. Ayat 41 wa ashab di sini. Udah bahas selesai. Bisa memahami. Yang sama enggak usah diulang ya, langsung yang udah sama udah lompatin aja. Ashab beres bisa memahami. Dalika
Ini bentuk faras, jadi semua mushaf ditulis hadzaf alif di Oke. kata dzalika. Terus? Terus bentuk penulisan kaidah hamzah di sini di kata innahum ditulis di awal kata dengan bentuk alif. Terus kaidah ziyadah di kata kanu bentuknya ziyadah alif. Di domir apa ya? Domir hum ya Ustaz. Alif sebagai isyarat bahwa wawunya adalah wawu jamak. Alif ziyadah tanda wawu tanda wawu jamak. Tanda bahwa sebelumnya adalah wawu jamak. Wakanu di sini ziyadah alif. Ala yang ala niki nggih. Nah ini termasuk nih ala. Badal alif madhulah. Lanjut. Wakanu Nah, kanu udah dibahas, nggak usah dibahas lagi. Kanu. Ala sudah. Aidha. Aidha mitna. Aidha kaidah hamzah di awal kata. Hamzah yang double. Hamzah di tengah kata, ada awal, ada tengah. Ini gimana ini? Aidha kan nulisnya kayak gini. Ini istifham bukan yang di depan. Oh iya. Oh, berarti bentuknya di tengah kata, Ustaz. Nggak tahu, Ustaz. Terangkan dulu dong. Gimana? Aidha apa Ustaz? Aidha? Yang A pertama itu hamzah istifham. Pertanyaan. Jadi ditulis dengan, apa namanya? Isbat. Kok isbat tahqiq ya? Apa sih istilahnya? Tahqiq mah membacanya. Tulisannya Ustaz. Tulisannya ditulis dengan alif karena di awal. Yang I-nya ya, di awal alif selalu hamzah istifham selalu alif. Terus atau biduni surah. Hamzah kedua nih kenapa ditulis ya? Hamzah kedua kayaknya belum tahu, belum dibahas. Kan kemarin kaidahnya secara umum kalau di awal kata dia pasti ditulis dengan alif. Belum tahu, Ustaz. Ini ya pengecualian di sini ya. Aidha untuk menghindari double alif dan maka hamzah yang kedua ditulis dengan ya. Harusnya kan double alif kan, a i gitu kan. Idza harusnya kan alif sama zal sama alif gitu kan. Aidza di sini khusus. Faras nggak, Ustaz? Nggih, farus. Oke, lanjut Ustaz. Awaaba'unal awwalun. Di sini kaidah hamzah di awal kata. Awaaba'unal awwalun ini tiap-tiap katanya ada, sama di tengah penulisan hamzah di tengah kata ini menggunakan wawu. Farus ini.
Oh, U-nya ya, abauna. Dia ditulis sesuai dengan harokatnya, harokat hamzahnya. Oke, lanjut. Bukan faras berarti nggak Ustaz. Bukan. Qul innal awwalina wal akhirin. Dah, sudah Al-akhirin. aman. Mm-mm. Kaidah hamzah. Terus Mm-mm. Hadaf alif, al-akhirin. al-akhirin ada. Lama jumu'ina ila miqati yaumin ma'lum. Ini badal alif majhulah di kata ilah. Mm-mm. Summa innakum ayyuhad-dallunal mukadzibun. Mikot ila mikoti, kotnya sudah. Di sini bahasa Indonesia isbat. Oh, isbat Timur Tengah yang hadaf ya. Oke. Oke, lanjut. Summa innakum ayyuhad-dallun. Ustazah Mida suaranya digedein kayak bisik-bisik. Summa innakum ayyuhad-dallun. Di sini kaidah hamzah di kata innakum sama ayyuha. Bentuknya di awal hamzah, penulisan hamzah di awal kata bentuknya alif. Akilun min syajarin min zakum, la akilun kaidah hamzah di awal kata Ustaz. Ya. Terus famali'una min hal butun. Ini hamzah di tengah kata bentuknya waw. Bentar, la akiluna tadi ada hadaf alif kan? Oh, nggih. Ya, perlu ditambahkan. Hadaf alif. Nggih, hadaf alif jamak mudzakkar salim. Famaliun di kaidah apa qiraatan nih fama luna kalau nggak salah Ustaz di qiraahnya Imam Ja'far. Nggih. Fasyaribuna alaihi minal hamim. Hadza ayat 56 di sini menggunakan hadzaf alif. Ini kaidah khusus di ilmu rasam. Bentuk apa kayak dalika tadi ditulis dengan membuang alif. Hadza Nahnu khalaqnakum di sini menggunakan hadzaf alif setelah huruf nun. Oke. Afara'aytum ma tumnun. Kaidah hamzah. Ini hamzah awal akhir napa cuma masuk akhir mau Ustaz yang awal anu. Awalnya pakai alif. Afara'aitum. Kalau yang afara'aitumnya kan Tengah. niku anu kaidah hamzah. Kalau yang awal niku masuk istifham napa? Iya, pertama istifham. Terus afara'aitum tengah, hamzah di tengah. Berarti awal sama tengah ya Ustaz? Iya. Tapi biduni surah ya. Ini farus afara'aitum. Kalau di tengah sebelumnya fathah kan harusnya pakai alif.
Indonesia apa Timur Tengah sama nggak? Biduni surah Ustaz. Timur Tengah. Indonesia semua. Afara'aitum. Nggih. Ayat berapa ini tadi? Surat 58. Nggih, belum dijelaskan nggih di tulisan ini Nggih, hamzahnya. cuma ada kaidah hamzah. Terus Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kaidah hamzahnya di sini antum sama am ini Ustaz. ya, Kaidah awal kata. antum ada double hamzah di situ? Yang pertama hamzah apa? Ifham. Istifham. Ya, yang kedua hamzah pertama alif, maka biduni surah istifhamnya. Oke, lanjut. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Ala an nubaddila amsalakum wa nusyakum fima la ta'lamun. Kata ala tadi masuk Fi nggak double masuk alif. ya. Fi nggak boleh. Ala itu nggak boleh ada titik duanya di bawah, Ustaz. Enggak, Ustaz. Itu aliyun bacanya kalau itu. Fima termasuk apa? Fasal wal wasal. Ya. Banasyiakum sama apa ini? Amsal. Kaidah hamzah di awal kata Ustaz. Yang an sama amsal. Terus wanasyiakumnya di hamzah di tengah kata. Bentuk iya. Assalamualaikum. Ya, terus? Walau qad alimtum an-nasy'atal ula falaula tadzakkarun. Al-ula ini kaidah hamzah tadi nggih. Kok masih badal? badal alif. Tadi, Mengganti alif dengan ya yang mana, Ustaz? Ula, lanya itu Ustaz. Oh, al-ula. Ayat 60 berarti ini. Ini kemarin tuh lihatnya di Hilyatul Tilawah Ustaz. Nggih. Masuk badal mengganti alif dengan ya. Untuk kaidah hamzah. Al-ula. An-nasy'atal ula alif di awal sama alif di tengah. Oke, terus? Afara'aitum kaidah hamzah di awal kata bentuknya alif. Terus sama afara'aitum dua hamzahnya. Yang di tengah biduni surah. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kaidah hamzah di kata am di awal kata. Terus yang antum yang pertama istifham, yang kedua bentuk hamzah awal kata. Ya, Ustaz.
Nggih. Walau nasya ula ja'alnahu tamafadhaltum tafakahun. Ini hadzaf alif di ja'alnahu, kemudian lau nasya'u kaidah hamzah di akhir kata biduni surah. Lanjut Ustaz nggih. Oke, lanjut. Inna lamu ramuan, kaidah hamzah di awal kata berbentuk alif. 67, 68. Afara'aitumul ma, hamzah di awal kata. Afara'aitum sama di tengah. Kemudian alma di Sama akhir kemudian. kata. Nggih, lanjut. Ini sama kayak di atas tadi. Antum sama am nahnu. Antum anzaltumuhu sama kata am. Kaidah penulisan hamzah. Lau nasya'u kaidah penulisan hamzah di akhir kata. Ja'alnahu tadi hadzaf alif. Oke. Afara'aitum Sama. antum tadi sudah, nasya'tum tadi nggih. Sami. Hamzah di awal kata. Kata am nahnu juga. Ja'alna tadi hadzaf alif. Oke, lanjut. Fasabbih. Fasabbih bismi rabbikal azim. Apa masalahnya? Penulisannya sama Ustaz. Antara Rosam Usmani dan Imla'i. Nggih. Bi ismi rabbika. Kenapa bacanya bismi? Kenapa bukan bi ismi, Saudara? Alifnya bukan apa alif apa namanya? Hamzah wasol. Berarti peristiwa namanya apa peristiwanya? Hikmah tidak dibaca. Ini Bukan, Saudara. Ini bukan iltiqa'u. iltiqa'u Iltiqa'u sakinain. sakinain. Nggih. Oke, dah. Pinter ini dah. Baik, Ustaz yang lain ada yang pengen membantu atau membantai? Mau nanya Ustaz. Nggih. Tapi nanya ke Ustaz juga nggak apa-apa. Ke pemateri dulu lah. Oh iya, boleh lah. Saya masih agak bingung tentang penulisan hamzah istifham antara aidah dengan aantum. Yang aidah tadi kan ditulis pakai Iya. yang kedua ditulis pakai iya. Nah, kalau yang aantum yang pertamanya nggak pakai rumah. Nggih. Padahal kan sama-sama untuk menghindari dua alif ya. Nggih. Kenapa beda gitu? Kenapa jurusnya beda? Silakan Ustaz Mida tuh, penting tuh pertanyaannya tuh. Ya Allah. Mending di sini daripada nanti sama dosen ya. Ini kalau nggak salah kaidah hamzahnya ini ada yang masuk ke kaidah faras, tapi ini udah bingung mana yang faras, mana yang bentuk istifham memang khusus istifhamnya Ustaz. Saya juga bingung. Nggak ada fasilitas calling Ustadz ya, adanya calling friend ya.
Ustazah Alia kali. Aduh. Langsung adu. Punya Ustazah Alia tuh, Ustazah Fari itu pinter juga aslinya beliau tuh. Masih belajar nih Ustaz. Silakan Ustazah, di apa kek? Dijawab apa kek? Boleh silakan. Nanti akan saya perlihatkan kitabnya Abu Amr Ad-Dhani, bagus nih. Setelah Ustazah cerita ngomong dulu ya, setelah menjawab sebisanya, silakan. Ini kalau yang kaidah pertama, penulisan hamzah terletak di awal kalimat berbentuk alif. Untuk pengecualian kaidah pertama, di sini ditulis wawu atau ya. Ini contohnya aida yang kaidah huruf pertamanya kan yang aida tadi alif istifham. Yang kedua itu kan baru hamzah, kaidah penulisan hamzahnya. Nah, yang ini ditulis dengan ya. Ini contohnya ini Ustaz. Masya Allah. Coba kamera. Ini Ustaz. Pengecualian. Aduh, miring-miring Ustazah, bisa ditegakkan? Ini bisa dimasukkan ke dalam isyarah Ustaz. Maksudnya? Qiraah cara baca aiza antum bukan ya Ustaz? Bukan. Ini double hamzah. Hamzatan fi kilmah. Emang ada yang membaca ya aiza gitu, emang ada Ustazah? Ada Ustaz. Hmm? Ada Ustaz. Dia bisa tasil, dia. Jadi kalau apa namanya double hamzah begini itu bisa bukan kiroatan, kiroat banyak banget. Kalau yang kata ainna tadi kemarin tuh ada dapat Ustaz qiraah syu'bah di ayat 66. Tadi inna lamughramun ainna lamughramun, yang itu yang dari qiraah Imam Syu'bah. Kalau yang kata aiza teh antum tuh belum ada dapat sih Ustaz. Ya, tadi udah bagus kan, udah menyebutkan kalau aiza tadi itu pengecualian kan, karena aslinya hamzah istifham itu harusnya ditulis dengan satu alif, ya. Tapi khusus untuk di lafadz ini hamzah istifhamnya alif, kemudian hamzah keduanya itu pakai apa? Ya. Gitu. Udah bagus itu lah, cukup. Tinggal yang antum. Antum silakan Ustazah. Antum itu ada berapa hamzah tuh? Nanti ketemu amangtum. Wah, itu lebih mantap lagi tuh. Silakan Ustazah. Itu udah beres. Tadi apa? Antum. Ya, antum. Kalau antum ini berarti usul ini ya. Silakan Ustazah, usulnya apa coba? Kaidah usulnya. Ustazah Mida mana Ustazah Mida? Jangan sampai ketika membahas pengecualian bisa, giliran usul malah enggak. Hamzah kalau kaidah pertamanya kan hamzah terletak di awal berbentuk alif.
Berarti yang tadi yang kaidah usulnya kalau yang ada dua hamzah, hamzah pertama ditulis alif, yang hamzah kedua biduni surah. Oke. Itu yang kedua yang biduni surah. Ini kan yang pertama yang biduni surah. Kan? Bingung. Ya nggak usah. Khilaf ini ada perkhilafan. Yang biduni surah itu yang depan apa yang kedua gitu ya? Iya, yang antum kalau yang tulisan tadi tuh yang depan yang nggak pakai rumah. Iya ya. Gimana tuh? Coba dibuka lagi yang tadi antum. Coba Ustazah buka antum tadi. Nggih, Ustaz. Hamzah biduni surah. Nggih, yang biduni surah yang pertama apa yang kedua? Kalau kaidah awalnya harusnya yang pertama itu alif, yang kedua biduni surah. Nah, loh. Tapi kenyataannya cara menjawabnya gimana Ustazah? Ini bagus nih. Ini menanyakan usul ini, mantap nih. Sebenarnya gampang ya, tapi karena kita masih bingung dan panik, biasanya nggak bisa. Oh, atau itu karena hamzahnya itu kalau di rosem nggak ada hasilnya, Ustaz. Iya, tuh jawabannya tuh. Nanya Kon? sendiri, jawab sendiri. Kenapa, Ustaz? Jadi Ustazah Murni memperdebatkan sesuatu yang tidak rosem. Kalau di sini Ustaz, kalau di halaman 150 itu masuk kaidah 8. Membuang bentuk rosem hamzah disebabkan berkumpulnya dua bentuk rosem yang sama. Iya. Ini aas judu. Jadi hamzah pertama biduni surah, yang kedua baru menggunakan alif. Jadi bukan masuk kaidah pertama, jadi masuk ke kaidah 8. Tuh, Ustazah Murni tuh. Ya, silakan tuh, seru tuh. Memperdebatkan yang bukan. Nggak, saya bingung dengan pernyataan Ustazah Mida. Lagi. Kaidah ke-8. Jelas nggih? Kaidah ke-8 apa tuh? Membuang bentuk rosem hamzah disebabkan berkumpulnya dua bentuk rosem yang sama. Terus? Ini contohnya alif bertemu alif, aas judu. Ini jadi ditulis yang pertama biduni surah, yang kedua menggunakan alif. Jadi bukan kalau bedanya sama yang tadi sebelumnya apa, Ustazah? Yang aida tadi termasuk kaidah apa? Faras kaidah pertama. Kalau yang pertanyaan tadi tentang antum itu masuk kaidah 8. Bertemunya dua huruf yang sama. Oke. Ustazah Murni udah menangkap sesuatu? Nanti dibaca lagi, Ustaz. Soalnya belum hafal kaidah-kaidah 1 sampai 8 tuh halaman. Oke. Sudah cukup. Ini saya ingin menyampaikan terakhir ini, Ustazah. Saya cukup dulu ya. Yeah. Saya ingin menyampaikan al-mukni. Ini bagus, Ustazah. Ini untuk menjawab secara ringkas. Saya ganti share screen ya. Oh, nggih.
Udah, share screen saya kelihatan? Nggih, Ustaz. Oh, saya nggak perlu share screen, saya butuhnya video. Nah, kelihatan ininya, faselnya? Hmm. Apa itu bacanya tuh? Afi majtama'a. Bukan, itu kotak. Fi langsung. Fi ma. Bima iji Bima jitama iji fi hamzah. ijitama hamzah hamzatain Hamzatan. hamzatan Au aksar. al-alsar minal isham. Minal istifham. Ya, jadi di sini kitabnya namanya ini. Al-Muqni. Oke, ya. Ini harus dirujukan utama ini karena inilah yang dipakai oleh Indonesia. Ya, nah di sini dikatakan kalau Abu Amr wa maka minal istifham fi alifan aw salas fa inna rasma warada bila ikhtilafi fi syai'in minal masakhif bi isbati alif wahidah. Ya. Jadi kalau ada hamzah istifham ketemu dengan hamzah yang lain, itu kan biasanya kan harusnya kan alif-alif. Ya, mau kaidah 1, mau kaidah 8, ya. Semua sepakat ulama Rosem dia hanya ditulis alif 1 saja. Ya. Nah, kalau sekarang baru saya butuh share screen. Dia hanya ditulis 1 saja. Perkara hamzahnya mau ditaruh di depan, mau ditaruh di belakang, itu tanda baca sudah. Ya. Tanda baca ya suka-suka yang ngasih tanda baca lah gitu. Ya. Kita kasih contoh nih misalnya. Misalnya Ustazah tadi menanyakan apa? A'angtum. Ya kan? A'angtum itu rosemnya kayak gimana? Rosemnya gini, set. Udah gini aja. Ketika dikasih tanda baca menjadi gimana? A di sini, A di sini, ya kan? A'angtum. Boleh nggak tanda bacanya diganti menjadi begini misalnya? A'angtum boleh nggak? Tidak mengubah rosemnya itu. Tidak merubah rosem sama sawaun kana ya, eta kene. Gitu ya. Ya, nanti kita akan ketemu misalnya di surah A'ilahum Allah. Coba saya buka An-Naml ayat 60. Coba buka. An-Naml 60. Nah, A'ilahun itu A'ilahum Allah. Hamzahnya di mana? Hamzah pertama ada alif, hamzah keduanya biduni surah. Terus pengaruh nggak ke rosem? Enggak. Ya, jadi Ustazah Murni tadi menanyakan sesuatu yang bukan rosem. Nah, clear ya? Jadi kecuali kenapa Ustazah? Jadi boleh gimana hamzah yang pertama boleh biduni surah ataupun hamzah kedua gitu, Ustaz. Terserah ulama tanda bacanya aja. Oke, baik, Ustaz. Jadi nggak pengaruh ini. Ustaz ini tadi menanyakan sesuatu yang bukan babnya. Ini lagi bahas apa? Bahas bab rosem yang ditanyakan tanda baca.
Kalau yang Seandainya AIDA saya tadi, Ustaz? Kalau yang Aida. Aida ada Rosem Nah, baru itu termasuk pengecualian. Hmm. Nah, itu pengecualian Ada Aida ya. Iya. Kita bahas Aida. Aida itu kan harusnya kan Ida gini kan? Ya. Ya, menjadi apa? Aida Baik. harusnya kalau mau pakai kaidah umum tuh begini Aida. Hmm. Gini kan? Ya. Tapi secara rosem ternyata enggak. Bagaimana? Begini tulisannya. Di rumah ya. J. Di sini hamzah, maaf. Hmm. Ya. A di sini I. Aida semacam ini. Ya, ini pengecualian. Ya. Untuk menunjukkan biasanya kalau yang lain itu fathah-fathah, di sini ada apa? Ada fathah kasroh. Ya, kalau ditulisnya kayak gini, a'adha gitu jadinya nanti orang bacanya. Kalau ini kan pasti aida, nggak ada pilihan yang lain. Ini khusus harus. Sudah cukup? Sebelum di akhir ada pertanyaan, Ustaz? Kalau yang tadi saat Ailah tadi itu di Mushaf Waris di sini memang ada spasinya sih Ustaz untuk hamzah kedua yang biduni surah tadi. Coba sekarang Ustazah buka Al-Mu'minun 82 coba. Al-Mu'minun. Ya, Aiza. Tapi nggak ada ianya. Nah, nggih. Ya, jadi itu pengecualian Ustaz. Tadi itu pengecualian. Kalau di Al-Mu'minun ngikutin apa? Ngikutin kaidah umum. Ailahun juga sama tuh. Ya. Jadi kok bisa nggak kompak gitu? Ya, riwayatnya begitu. Ya, nanti maknanya apa? Ada sesuatu kah? Nah, itu bahasanya bahasan tafsir. Al-Mu'minun surat ke 40. Al-Mu'minun 23, Ustaz. 23 ya. 82. Udah benar ya. Nah itu qalu aiza di sini apa? Tetap aja. Oh iya. Ainna juga tetap saja. Ya, khusus untuk apa? Pengecualian tadi di al-waqi'ah aiza. Baik, cukup Ustaz? Ya. Alhamdulillah. Lumayan Ustaz Hamida ini pasti pasti berkeringat. Ya, kita berikan selamat untuk Ustaz Hamida ya, sudah berjuang luar biasa. Ya, barakallah. Mudah-mudahan lancar ya skripsinya dan terus berjuang mendakwahkan Quran sampai akhir hayat ya. Hayat di kandung badan ya. Baik, kita tutup subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.